Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Nisa Khairoti. Bagi yang baru datang, selamat datang, salam kenal. Dan bagi yang udah nonton di video sebelumnya, makasih banget. Kali ini aku bakalan cerita-cerita lagi tentang proses aku ke Jepang dan di sini aku ngapain aja. Jadi stay tune ya. Oke, jadi aku di Jepang ngapain sih gitu. Itu aku di sini tuh untuk kerjanya di bidang keramik sesuai sama jurusan aku, diisi dulu gitu. Gimana prosesnya itu tuh kan di video aku sebelumnya aku pernah cerita ini kalau misalnya aku dapat rekomendasi dari temanku si Linda. Nah, setelah Linda rekomendasiin aku ke senseinya, namanya itu Kawasaki Sensei. Beliau adalah salah satu keramikus, seramis yang udah lama banget berkecimpung di dunia keramik sampai sekarang masih sibuk banget di dunia keramik gitu, masih aktif. Dan beliau tinggal di Shigaraki, Jepang, dimana di Shigaraki ini adalah salah satu tempat tertua dari sejarah, juga adalah salah satu tempat tertua yang terkenal dengan keramiknya gitu. Selain keramik juga terkenal dengan tanuki, banyak banget tanuki di sini. Terus jadi di sini tuh lengkap banget fasilitas untuk akses hal-hal yang berbau keramik. Kayak pokoknya selama aku di sini aku ngerasa kalau aku tuh berada di surganya keramik gitu. Soalnya ya masya Allah banget lah pokoknya. Terus nah prosesnya, jadi setelah aku direkomendasikan ke Kawasaki Sensei ini akhirnya merekomendasikan kami lagi gitu ke studio-studio keramik yang ada di Shigaraki kayak gitu. Nah jadi tempatku kerja sama tempatnya Linda kerja itu beda, tapi sama-sama, walaupun sama-sama di bidang keramik, tapi kami beda studio gitu, dan beda produk-produk yang dibuat juga beda. Soalnya setiap studio di sini itu punya khasnya sendiri gitu loh. Aku direkomendasikan ke Furutani Pottery namanya. Nah di Furutani Pottery ini dia fokusnya itu untuk membuat produk-produk tableware gitu. Kan aku awalnya ngumpulin transkrip nilai sama CV dulu nih, tapi karena aku baru, perusahaan pengen lihat gitu. Nah alhamdulillah diterima di Furutani Pottery, tapi dengan syarat 1 tahun itu training dulu gitu, jadi nggak langsung jadi pegawai di sini. Dokumen-dokumennya itu setelah kita kirim CV sama transkrip nilai, habis itu kita diminta untuk ngirim data paspor kita gitu. Kita juga ditanyain tuh sama sensei kalau misal mau wisuda kapan gitu, dan itu udah direncanain gitu dari sejak mereka tahu itu tuh. Mereka nungguin ijazah sama skripsi sama paper waktu itu ya. Itu 3 itu tinggal yang ditunggu. Untuk kemampuan bahasa, jujur aja aku tuh belum pernah ikut TOEFL, TOEIC atau semacam itu, belum pernah. Dan untuk JLPT juga aku belum pernah ikut. Kenapa? Soalnya beda-beda perusahaan ya. Nah di sini karena kita udah sarjana S1, lebih membutuhkan ke mungkin ke nilai aku dilihat sama ke skillnya aku di keramik kayak gimana, kayak gitu. Kan sebenarnya aku bareng sama Linda tuh kayak pengen JLPT dulu gitu sebelum kesini, dan kita rundingin itu ke sensei gitu, ke Kawasaki Sensei. Ini gimana sensei kalau misalnya kita tuh pengen seenggaknya JLPT tingkatan N5 atau N4 kayak gitu kan. Saya sebenarnya untuk bahasa Jepang aku emang dari dulu udah sering kayak belajar sendiri gitu, nggak pernah ikut les juga sih. Sering banget kayak dengerin NHK radio, terus juga kayak lihat-lihat di YouTube gitu. Terbantu banget sih di YouTube. Jadi bagi kalian yang pengen belajar bahasa Jepang atau pengen belajar apapun tuh di YouTube sekarang udah
banyak banget bisa diakses free juga kan. Kalau misalnya kalian nggak punya kuota juga bisa pakai wifi kayak aku pakai wifi kampus waktu itu. Terus jadi manfaatin aja fasilitas yang ada gitu. Aku juga belajar bahasa Jepang kayak gitu. Dan karena senseinya sendiri bilang udah kamu nggak perlu JLPT gitu. Pokoknya kalian bisa ngomong sehari-hari, percakapan sehari-hari udah dah pakai itu dulu aja gitu. Nanti tapi pas di sini kalian harus belajar katanya. Soalnya kalau misalnya emang mau ngejar JLPT N4 dan emang sensei yang harusin itu kayak aku juga bingung sama biayanya sih dulu tuh, soalnya kan juga lagi skripsian gitu dan emang itu juga butuh biaya banyak gitu. Kalau untuk sekalian ikut JLPT juga kayaknya aduh duit dari mana gitu, kayak gitu miskin sih. Aku tapi apalagi aku kan kayak belum pernah di sini gitu, jadi belum ada experience untuk ngobrol sama orang Jepang atau ngobrol pakai bahasa Jepang langsung gitu. Syukurnya itu tuh kita punya teman di kampus kan, diisi juga, dia tuh kayak mahasiswa asing dan dia berasal dari Jepang. Nah jadi kita tuh kayak pengen kursus sama dia gitu kan. Kita nanya bisa nggak sih kita kursus, datang dulu aja, waktunya kapan kita samain dulu gitu. Kalau untuk biaya sih nggak usah katanya gitu. Dan dari situ belajar bahasa Jepang tuh kayak hampir tiap hari sih ngobrol tapi cuman 1 minggu gitu, enggak sih 1 bulan sekitar 1 bulan gitu aku belajar bahasa Jepang untuk belajar ngomong gitu. Skripsiku kelar, itu skripsiku juga langsung dikirim, ijazah juga dikirim dengan translatean bahasa Inggris gitu. Untungnya bahasa Inggris. Jadi habis itu tapi skripsi enggak, yang ditranslatein ke bahasa Inggris itu paper aku. Terus sebagai syarat untuk bikin Certificate of Eligibility namanya. Nah, Certificate of Eligibility-nya ini jadi baru kita bisa bikin visa untuk berangkat ke Jepang gitu. Dikirimin ke Lombok, dikirimin ke Indo itu November kemarin, dan November setelah itu jadi kita kayak bikin visa juga kan. Aku bikin visanya di Bali. Wilayah yurisdiksinya Lombok itu ya kalau misalnya untuk ngurus visa di Bali gitu, harus di Bali kayak. Jadi kita beli tiket dan tiketnya udah di tangan, akhirnya kita nunggu untuk hari keberangkatan. Biaya semuanya itu gimana? Untuk biaya kesininya itu aku sebagian itu biaya dari aku sendiri, dari kerja sambilan, sekalian skripsian kemarin tuh aku kerja juga, bikin paspor juga aku dari biaya sendiri. Tapi untuk kayak biaya kesini terus juga semuanya itu bantuan dari bibi aku. Jadi aku bersyukur banget punya bibi sebaik itu. Perlu dicontoh sih ini gimana ya, selama itu untuk keluarga gitu, niatnya selama itu untuk keluarga dan untuk pendidikan aku atau keluarga yang lain gitu, adik-adik sepupu gitu, itu tuh dia kayak ngedukung banget kayak gitu, sama itu positif. Kebukti buat aku, padahal aku bukan anaknya gitu, aku cuman ponakan gitu, tapi aku waktu itu butuh uang gitu kan, karena untuk kesininya itu ya nggak dikit gitu biayanya kan. Terus dia kayak pas aku cerita aku diterima nih kerja di Jepang, tapi aku nggak ngerti ntar biaya untuk semuanya itu gimana gitu. Udah pokoknya kamu fokus skripsi, kamu urus aja itu dokumen-dokumen yang dibutuhin. Kalau untuk masalah biaya bilang aja gitu, kalau misalnya kamu nggak ada kurang berapa bilang aja ke bibi katanya gitu. Dan alhamdulillah banget sih, semua proses pas aku sampai ke Jepang itu kayak dilancarin banget gitu, itu bersyukur banget. Akhirnya aku sekarang sampai di Jepang gitu. Jadi buat teman-teman juga kayak yang aku bilang di video sebelumnya, pokoknya jangan nyerah aja gitu. Kalau misalnya kalian punya kemauan ya pasti bakal ada jalan lah gitu. Walaupun misalnya kan ada nih yang bilang aku tuh nggak punya duit dan otakku biasa aja. Kita tuh kan diciptakan ada kemampuan, ada kelebihan dan kekurangannya ya. Ya kita asah aja kelebihan kita di apa. Yang penting itu bukan kita pintar atau enggaknya sih, tapi gimana kita mengusahakan sebaik-baiknya.
Sekian dulu video aku kali ini, semoga bermanfaat. Mohon banget untuk di like dan dikomenin di sini tuh masih kurang apa videonya, terus juga apa yang perlu diperbaiki lagi ke depannya gitu, karena aku pengen lihat respon dari teman-teman dan seberapa manfaatnya sih video ini gitu. Juga aku pengen banget tahu respon dari teman-teman semua untuk memotivasi aku untuk bikin video selanjutnya. Jadi mohon dukungannya dengan cara di like, subscribe, komennya yang membangun pokoknya. Biar bisa jadi lebih baik lagi ke depannya kayak gimana gitu. Yang udah nonton makasih banget, makasih. Nah, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.